punya waktu hari ini, Bu? Insya Allah ada selalu waktunya. Terima kasih sebelumnya ya, Bu. Hari ini izin Ibu, hari ini kita mungkin akan sharing lebih baik, saya yang lebih banyak bertanya kepada Ibu dalam rangka mungkin di sini saya sedang pendidikan guru penggerak angkatan 9 Ibu, di mana saya di sini mendapatkan tugas bahwa untuk menginterview kepala sekolah bagaimana di dalam pengambilan keputusan gitu Ibu. Kadang-kala kan kita sering dihadapkan ya Ibu ya, dilema di dalam memutuskan suatu keputusan itu kadang-kadang ada pilihan yang ini baik akan tetapi bagaimana sih seorang kepala sekolah secara bijak memutuskan untuk mengambil keputusan itu gitu. Saya belajar dari Ibu hari ini ya Bu ya. Izin ya Bu. Iya, pertama mungkin kira-kira Ibu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau pada suatu saat dihadapkan ada bujukan moral dari seseorang kah, dari kelompok tertentu kah gitu. Jadi Ibu dihadapkan ada bujukan moral yang memang terkadang kelompok ini juga ngikutin. Kita harus mengikuti aturan, akan tetapi berbenturan misalnya di sekolah keadaan berbalik secara lain. Begitu Ibu ya contohnya. Mungkin Ibu bisa sharing sedikit kepada saya. Persilakan Ibu. Baik, terima kasih punya. Mudah-mudahan semua yang terkait dengan penggerak semua berjalan lancar. Amin. Baik, ketika berbicara dengan dilema etika, kita harus mengutamakan yang mana dulu ketika ada dua kebutuhan atau kepentingan yang sama gitu ya. Misalnya ya saya sendiri berdasarkan pengalaman apa yang sudah kami lakukan juga di sini di sekolah, kita tahu kan ada batasan-batasan di mana kita bisa melihat gitu ya, ada sesuatu atau antara satu teman dengan teman yang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain gitu ya, di mana ada ketentuan-ketentuan atau etika-etikanya gitu ya. Apalagi ketika kita harus mengambil sebuah keputusan di mana nanti keputusan itu akan berpengaruh untuk kedua hal yang penting tadi gitu. Yang pertama yang saya lakukan itu biasanya saya akan mencermati dulu gitu ya, seperti apa jika itu sebuah permasalahannya gitu ya, kita cermati dulu. Lalu kita lihat dari sisi yang satu, kita lihat lagi dari sisi yang lain. Setelah kita mengetahui apa sih inti permasalahan gitu misalnya ya, itu pasti saya akan melibatkan orang di luar saya gitu, apa itu temannya, apa itu wakil saya, teman yang terdekat dari mereka gitu ya. Kita tahu inti permasalahannya apa sih, seperti itu. Jadi ketika inti permasalahannya itu kita sudah ketahui, ya memang pasti teman kita akan ajak untuk membahas atau bagaimana sih pendapat teman-teman berkenaan terkait dengan hal ini gitu. Walaupun memang pada akhirnya semuanya itu keputusan harus ada di tangan saya. Ya, jadi intinya ketika ada dilema seperti itu, kita melihat permasalahannya, lalu kita minta pendapat teman, lalu kita panggil, kita komunikasi dengan yang terkait dengan dilema etika itu tadi. Jadi dengan pendekatan seperti ini, mudah-mudahan keputusan yang dapat kita ambil adalah keputusan yang paling tepat. Karena mungkin kan ada keduanya ini mungkin sama-sama penting gitu ya. Akan ada yang saya mintakan pendapat gitu. Walaupun nanti keputusan tetap akan saya gitu ya. Paling tidak tapi pendapat teman itu harus kita dengar. Iya, baik. Iya. Nah, terima kasih. Ibu selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu gitu ya, terutama seperti yang saya sampaikan dihadapkan dengan kasus-kasus yang mungkin kadang Ibu sangat sulit untuk memutuskan begitu. Pada ujungnya itu bagaimana sih cara menjalankan keputusannya itu seperti apa Bu? Kalau terkait dengan hal ini mungkin saya akan berbicara dengan masalah peraturan atau kebijakan gitu ya. Jadi jika terjadi hal yang seperti itu, kita akan melihat dulu kebijakannya yang sesuai dengan hal tersebut tadi. Dan kembali lagi, karena menurut saya lembaga sekolah ini dan saya itu selalu melibatkan tim, kembali lagi nanti saya akan berbicara dengan tim, dengan beberapa orang yang seperti itu. Lalu juga pertimbangan tim itu harus tetap pada adanya regulasi, adanya ya hal-hal yang menjadi batasan-batasan kita gitu. Jadi yang seperti itu yang saya lakukan. Oh iya, baik, ada regulasinya Ibu ya tentunya ya. Jadi dikaji ulang lagi regulasi yang ada. Baik. Luar biasa. Kemudian Ibu prosedur yang Ibu lakukan itu tadi kan selain misalnya
pasti ibu melibatkan orang lain ya ibu. Boleh nggak bisa ibu kasih tahu pada saya mungkin langkah-langkah jelasnya seperti apa bu jika dihadapkan ada kasus seperti itu? Iya. Yang paling pertama itu ya kita mengetahui dulu ada permasalahan, jika ada permasalahan ya, kita identifikasi permasalahannya, ini permasalahannya terkait dengan apa gitu ya. Kadang kan walaupun kita di sebuah lembaga, di sekolah intinya gitu, kadang mungkin permasalahan pribadi pun mungkin kan bisa muncul gitu. Jadi yang intinya adalah kita identifikasi dulu permasalahannya. Nah setelah itu mungkin secara pendekatan kita lakukan intensif pada yang mempunyai permasalahan itu, sejauh mana sih permasalahannya apa gitu ya, sebesar apa sih permasalahannya gitu. Nah setelah saya mengetahui itu ya mungkin secara intensif saya akan komunikasi permasalahan yang sudah kita tahu itu, mungkin kita komunikasikan, kita carikan solusi, barangkali kita tawarkan. Jadi mungkin dia juga bisa memutuskan dari apa yang sudah saya jelaskan, dari apa yang saya sudah berikan gambarannya seperti itu. Baik, luar biasa. Jadi yang pertama identifikasi masalah, pasti itu kita harus tahu dulu ya. Kemudian dilanjutkan ada solusi atau pendekatan intensifnya, mungkin kalau masalahnya personal ya secara personal begitu ya ibu ya. Kemudian juga ibu tadi jangan lupa mengkomunikasikannya menurut ibu, dan yang terakhir tentunya solusinya seperti apa. Salahkannya ibu. Kemudian juga selama ini ibu pastinya selama menjadi kepala sekolah ya ibu, hal-hal langkah-langkah yang tadi ibu lakukan itu yang paling dirasa efektif nih selama ini menurut ibu membawa kebaikan untuk ibu, ternyata langkah saya tepat, itu titiknya di mana bu, yang poin pentingnya di mana, langkah efektifnya itu dari langkah tadi? Komunikasi semuanya ya, itu bagaimana cara kita berkomunikasi dan bagaimana cara kita mengkomunikasikan, walaupun memang pada prosesnya ya kita butuh juga berkomunikasi dengan beberapa teman, dengan tim, dengan pendapat lain sebagainya gitu, tapi intinya semua itu adalah komunikasi yang baik ya. Baik, terima kasih. Kemudian ibu pastinya ya ibu ya, di dalam mengambil keputusan, di mana ibu seorang kepala sekolah pengambil keputusan, yang tadi ibu sampaikan juga ujungnya memang ada di saya gitu ya ibu ya, walau gimana pun. Nah pastinya ada tantangan yang dihadapi, kira-kira tantangannya selama ini apa sih? Ya setiap kita melakukan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu gitu ya, ketika kita berkomunikasi atau minta pendapat dengan orang lain atau ada permasalahan dengan orang lain, ketika kita komunikasi atau mencari solusi, itu kan tidak semuanya dapatlah selesai langsung 100% seperti itu. Iya. Pastilah ada proses gitu ya, apalagi jika contoh antara si A dan si B gitu ya, untuk memutuskan sebuah permasalahan gitu ya, kalau kita berpihak kepada sini dengan posisi dia yang benar, mungkin yang si B mungkin dia juga berpendapat dia benar, tapi bagaimana ketika kita membuat kesimpulan bahwa si A yang benar, jangan sampai si B yang merasa dia tersakiti, merasa tidak dibantu atau bagaimana caranya seperti itu. Ini sebuah dilema memang ya, karena walaupun bagaimana ketika kita menyatakan ini pasti ini rasanya atau ada rasa marah, tidak suka dan lain sebagainya. Tapi walaupun bagaimana tetap itu tadi kita berikan pemahaman, kita berikan cara komunikasi yang baik, kita jelaskan sebenarnya. Nah, jadi tidak ada intinya maksudnya itu untuk membela sebelah pihak, tidak, tapi kita mencari solusi yang baik, bagaimana caranya agar kedua pihak ini bisa menerima kondisi yang ada. Iya, itu yang namanya juga manusia. Iya, pastilah. Masa tidak bisa menerima keadaan bisa jadi rasa seperti itu ya tantangannya. Jadi itu intinya balik lagi komunikasi ya bu, solusinya. Iya, kemudian seperti tadi yang ibu sampaikan, langkah-langkahnya jelas sekali ya bu ya, sampai akhirnya ada keputusan yang ibu ambil. Nah ketika ada masalah-masalah di sekolah, apa ibu rutin ada jadwalnya sendiri untuk membahas dengan guru-guru misalkan, atau dengan wakil ibu, ataukah memang setiap ada kasus langsung saja ibu misalnya langsung penyelesaian hari itu, apa ibu jadwalkan atau bagaimana ibu? Kalau terkait dengan hal ini biasanya saya akan membawa di forum rapat. Oh baik. Gitu ya. Kalau secara umum permasalahan di sekolah, ketika rapat itu pasti saya akan tanyakan, adakah permasalahan? Berarti rapat juga terjadwal ya ibu ya? Iya, karena kita kan setiap bulan pasti ada rapat dinas gitu ya. Adakah permasalahan terkait dengan siswa, terkait dengan orang tua, dengan masyarakat, atau terkait dengan KBM dan lain sebagainya gitu. Tetapi jika ada permasalahan yang saya lihat secara personal itu kan ketika saat itu kita lihat gitu ya. Tergantung jenis kasus ya, tergantung jenis kasus. Ketika kasusnya ya saat itu ya mungkin setelah kita lihat ya langsung kita respon, ya kita komunikasikan dan kita selesaikan seperti itu. Tapi kalau memang secara umum sih kita di forum rapat pasti saya akan menanyakan adakah permasalahan yang dirasakan, adakah kendala. Kita akan carikan solusinya bersama-sama seperti itu. Iya, jadi memang tergantung jenis masalahnya ya. Baik, luar biasa. Kemudian ini ibu, selama ini yang ibu rasakan
ada nggak faktor yang mempermudah ibu dalam pengambilan keputusan? Misalnya ada orang lain atau ada faktor lain yang membantu ibu nih merasa dalam mengambil keputusan itu? Apakah ada faktor lain, misalnya ada orang lain atau gimana Bu? Tadi dari awal saya katakan bahwa saya kerja itu adalah kerja tim. Jadi intinya pasti saya akan dibantu gitu ya, terutama oleh tim tadi gitu ya. Semua yang ada di sini itu adalah tim saya. Jadi saya pasti akan bekerja sama. Baik, terima kasih Ibu. Udah sampai di yang terakhir nih Ibu ya. Dari semua hal yang disampaikan oleh Ibu ini luar biasa ya Ibu, pembelajaran bisa saya ambil, kemudian juga kira-kira nih Ibu, pengalaman Ibu mengenai pengambilan keputusan dilema etika dari yang telah disampaikan tadi, pembelajaran Ibu untuk diri Ibu sendiri, terutama untuk saya juga sama Ibu, kira-kira titiknya tuh ada di mana sih? Pembelajarannya apa, yang benang merahnya yang harus kita tentukan itu seperti apa? Sabar. Intinya itu ya Bu? Iya. Iya. Jadi ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, Iya. kita sudah komunikasi dengan teman, kita minta pendapat nanti. Tapi di proses itu mungkin ada yang seperti tadi berbeda pendapat dan lain sebagainya. Iya. Walaupun pada akhirnya memang kita yang membuat keputusan, tapi ketika proses menuju itu dengan adanya berbagai macam pendapat dan lain itu harus kita sikapi dengan sabar. Baik, luar biasa. Ibu dari pertama sampai terakhir, walaupun singkat hari ini saya bertanya tapi pembelajaran luar biasa banyak. Amin. Terima kasih banyak atas waktu yang disediakan. Ibu selalu sehat, mudah-mudahan saya bisa mempelajari apa yang sudah Ibu terapkan di sekolah ini. Amin. Sehat selalu Ibu, izin Sukses pamit. selalu buat dunia ya. Iya, terima kasih banyak Ibu. Iya. Iya, assalamualaikum Bu Am, mohon maaf, izin mengganggu waktu istirahatnya Bu Am. Bu Am, kepala sekolah di RA ya, RA Najma juga TK ya Bu Am ya, alhamdulillah. Izin hari ini saya mau mendapatkan pembelajaran dari Bu Am, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Bu Am mengenai kepemimpinan di sekolah ya, apa yang sudah Bu Am pimpin. Sudah berapa lama Bu Am menjadi kepala sekolah? Alhamdulillah. Sebelumnya waalaikumsalam dulu sih. Iya. Terima kasih istrinya sudah hadir di TK saya, di TK Najmah dan TPQ dari Akom. Kebetulan saya sudah menjadi kepala sekolah sejak tahun 1990. Wah, sudah lama sekali, tahun 1990 gitu ya Bu Am ya, berarti sudah mengalami beberapa apa ya, berganti guru apa gitu ya Bu Am ya, alhamdulillah. Bu Am, pastinya nih selama ini Bu Am menjadi kepala sekolah banyak banget nih kasus-kasus yang bikin Bu Am sebagai kepala sekolah tuh dihadapkan dengan dilema etika yang disebutkan ya, mungkin kadang-kadang dalam mengambil keputusan ada pengaruh dari sini, terus kadang juga keputusan itu tentunya juga yang ini baik, tapi Bu Am harus memilih satu, kadang-kadang gitu ya Bu Am ya. Kira-kira bagaimana sih Bu Am untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Baik, ya. Kebetulan di TK saya itu termasuk sekolah yang menengah ke bawah, di mana memang kami yang sempit lah gitu bisa dikatakan. Kebetulan memang di sana tidak ada TK dan saya berinisiatif untuk membuka TK. Kebetulan juga itu guru-gurunya itu teman-teman saya semua yang sudah dapat saya percaya, dan kita mau bersama berjuang untuk membangun anak bangsa. Dan dalam hal ini yang Bunia bilang tadi, bagaimana cara saya memilah atau memilih ya, yang diutamakan itu yang mana gitu. Dan alhamdulillahnya lagi saya punya tim yang bagus ya, punya teman-teman yang solid, sehingga saya dapat menyelesaikan segala sesuatu yang mungkin memang ada dan memang selalu ada di sekolah saya. Dan sekolah itu memang kita sama-sama bangun gitu. Dalam arti memang di situ warga sekitar sangat membutuhkan pendidikan dasar, pendidikan prasekolah ya. Iya. Alhamdulillahnya lagi di situ juga banyak sekali penduduknya, dan saya di situ sangat senang dapat tim yang hebat, dan apabila ada yang keputusan yang akan saya ambil, saya juga tidak akan mengambil secara sepihak ya, tapi saya juga akan melibatkan guru-guru, terutama guru-guru saya, dan juga ada komite sekolah di situ. Berarti intinya di saat Bu Am sebagai kepala sekolah memutuskan sesuatu selalu melibatkan tim ya Bu Am ya. Oke, baik. Kemudian Bu Am selama ini dalam Bu Am menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Bu Am, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu Am ya, dua kepentingannya yang sama-sama benar, sama-sama mengandung unsur nilai kebaikan gitu ya Bu Am. Kira-kira nih pilihannya tuh lebih ke mana sih, lebih seperti apa sih Bu? Ya.
Mungkin saya bisa berikan contoh ya Bu ya, kemarin ini ada acara semacam perayaan ya, perayaan hari besar, dan juga di situ juga apa namanya, ada hal yang sangat mendesak. Misalnya kemarin itu ada acara perayaan Maulid Nabi. Kebetulan waktu perayaan itu juga bertepatan dengan ada acara ulang tahun dari apa namanya, dari yang menaungi kita gitu ya. Dan di situ juga kita disuruh melaksanakan kegiatan yang mungkin apa namanya, membuat anak kita itu lebih berkreatif. Oh iya. Dan waktu itu kita juga Diundang gitu ya, diundang ya. diundang. Nah, akhirnya waktu itu kami bingung nih mau yang mana dulu nih. Dan akhirnya kami sepakat setelah saya mengadakan rapat, akhirnya kita utamakan yang memang yang berwenang dulu deh gitu ya. Jadi yang di dalam ini kita hanya melaksanakan juga tapi secara sederhana, tapi yang di luar itu yang mengundang itu yang pihak berwenang itu kami ikut sertakan. Jadi tapi itu semuanya juga kami diskusikan dulu, kami rapatkan dulu, terutama dengan para komite dan juga guru-guru dulu, terus komite, dan juga saya juga memberikan pilihan juga gitu, yang mana nih yang terbaik. Kebetulan ya dari pihak guru-guru bilang yang utama dulu. Oke, baik Bang, terima kasih, luar biasa. Iya, pasti sering banget ya hal kayak gitu ya Bu Am ya. Jadi sebetulnya langkah-langkahnya nih Bu Am, prosedur, pastinya ada prosedurnya ya. Seperti apa sih yang biasa Bu Am lakukan selama ini? Pertama apa dulu? Gimana dulu, ngapain dulu kalau ada kasus seperti itu? Nah, kalau misalnya ada kasus itu, pertama saya mengumpulkan para dewan guru dulu, kemudian setelah itu kita sepakati untuk bertemu dengan komite, kemudian setelah bertemu dengan komite, kita mulai rapat dengan para wali murid. Di sana kita berikan pilihan, mungkin kalau ada suatu kegiatan pasti akan ada uangnya, akan ada dananya yang harus dikeluarkan. Maka dari itu biasanya saya memilih untuk memvoting bagi siapa yang mungkin rezekinya lebih, dia bisa membayar lebih, dan misalnya yang mungkin ada kurang mampu, terutama kalau di sekolah saya itu yatim itu gratis ya. Jadi saya selalu menyarankan atau mungkin memotivasi yang lain gitu untuk saling membantu. Iya, luar biasa Bu Am ya. Tetap bertahan ya sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, luar biasa. Nah, setelah langkah-langkah prosedur yang tadi Bu Am sampaikan, hal-hal apa saja sih Bu Am yang selama ini dianggap paling efektif di dalam pengambilan keputusan itu apa? Yang paling efektif, terutama saya itu tidak mengambil keputusan sendiri, tapi saya mencari suara terbanyak. Itu intinya ya Bu Am ya. Jadi dalam mengambil keputusan itu biasanya Bu Am berarti mengutamakan musyawarah intinya ya. Iya, tidak mengambil keputusan sendiri. Iya, itu seperti itu. Kemudian Bu Am, hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan, pastinya tuh dalam mengambil keputusan seperti tadi Bu Am kan bilang musyawarah ya. Tantangannya pasti ada saja kan Bu Am. Nah, boleh dong cerita sedikit yang paling berkesan untuk Bu Am, tantangan dalam mengambil keputusan itu apa? Tantangannya itu ya mungkin tadi dari segi dana ya Miss. Jadi waktu kita sudah mengeluarkan, kalau kita butuh dana, mungkin dari situ tantangannya kita harus juga ingin melaksanakan hal tersebut tapi dananya kurang. Nah, dari situ biasanya ya saya tadi memberikan voting itu gitu, bagi siapa yang mau memberikan lebih atau punya rezeki lebih silakan, kalau yang enggak ya mungkin kita bisa siap membantu karena kan tidak semua orang yang mampu seperti itu. Tantangannya gitu sih, kita harus bisa mencari solusi yang terbaik. Iya, luar biasa ya, karena memang Bu Am dari awal sudah menyampaikan bahwa memang letak TK sama RA ini di kepadatan penduduk yang luar biasa Bu Am. Kemudian Bu Am juga menyampaikan bahwa memang dari kalangan menengah ke bawah, jadi pastinya pada saat mengambil keputusan mau ngadain acara kaitannya dengan dana ya. Betul, harus hati-hati dalam kita harus menyikapinya juga, jangan sampai mereka tersinggung gitu. Kalau tidak diajak, ya namanya anak kecil ya, kalau tidak diajak nanti dia kepingin. Makanya dalam hal ini saya sebenarnya Bunia selalu ingin mengajak anak-anak itu berkreativitas tapi dengan cara yang murah meriah. Makanya saya selalu mencari event-event yang mungkin dalam tanda kutip yang gratis gitu, tapi jadi mereka hanya tinggal mengeluarkan biaya. Kan banyak sekali ya event-event yang ada lomba gratis di sini, ada kunjungan kayak ke Pepsodent, itu dental Pepsodent itu mereka gratis. Ibu-ibu hanya menyediakan transportnya aja. Kemudian juga ada seperti di PIM ya, itu ada kegiatan yang anak itu diajak kreativitas ya, membuat playdo, membuat rakitan, itu gratis juga. Dan bahkan mereka tuh pulang tuh dapat hadiah, dan itu juga kita cari gitu. Maksudnya supaya anak-anak tuh juga tidak jenuh belajar di dalam, tapi juga ada keluar. Terus juga ada kunjungan ke kebun binatang yang murah meriah aja tapi mengedukasi. Iya, luar biasa ya Bu Am. Nah, setelah tadi Bu Am sampaikan mengenai tantangan mengenai dana, kemudian juga ada nggak sih Bu Am sebetulnya tuh untuk menyelesaikan masalahnya, misalnya masalah yang seperti tadi di etika ya Bu Am ya, apakah Bu Am terjadwal sendiri atau langsung saja atau gimana?
Untuk misalnya Bunda tadi bilang ya, itu kan dari awal pembelajaran biasanya kita sudah menentukan nih nanti Program gitu ya, Bu? terprogram. Nah, Program. setiap program itu ada pasti ada keluarnya sekarang, apalagi sekarang kurikulum merdeka ya, Iya. namanya puncak tema seperti pekerjaan ya. Dan kami kemarin ini pekerjaan kami ke lapangan udara Pondok Cabe. Oh, Itu iya. gratis dan Gratis ya? gratis. Alhamdulillah itu anak-anak sangat antusias, kita juga diterima dengan baik asal kita membawa surat. Itu sudah terprogram keluarnya setiap tema. Iya. Nah, kemarin tema binatang, kami juga pergi ke kebun binatang. Itu pokoknya setiap tema kami mengupayakan ya untuk anak-anak itu bisa keluar tapi dengan biaya yang sangat minim. Dan hal tersebut yang kami diskusikan dulu. Dan sebelum pergi juga kami juga harus mengambil keputusan yang tepat supaya semua anak bisa ikut dan biayanya juga ada. Luar biasa ya. Kemudian Ibu Ami, dalam Bu Ami mengambil keputusan tersebut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Bu Am dalam menjalankan keputusan? Terutama guru-guru ya, sekolah juga tidak akan berjalan tanpa ada bantuan dari guru-guru dan juga kerjasama dari komite Kerja sama komite ya, Bu Am? dan juga dukungan dari yayasan tersebut. Luar biasa. Nah, udah di penghujung nih Bu Am nih, di terakhir nih pertanyaannya adalah dari semua hal yang telah Bu Am sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang Bu Am bisa petik dari pengalaman Bu Am sebagai kepala sekolah mengambil keputusan? Intinya benang merahnya itu harus seperti apa sih Bu Am? Benang merahnya itu ya, pertama kita harus saling percaya. Saling percaya. Dan kedua itu kita juga yakin kalau kita mampu melaksanakannya dengan bantuan dari rekan-rekan sekitar, terutama dari guru dan komite sekolah, sehingga terjalin kerjasama dan sekolah itu bisa tercapai tujuan yang akan kita lakukan itu dari kerjasama. Intinya kerjasama ya, Bu Am. Kerjasama dan musyawarah juga saling percaya. Musyawarah, iya, terima kasih. Sepertinya sudah selesai Bu Am, luar biasa interview singkatnya ya, sharing singkatnya kita. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan Bu Am. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah disediakan. Saya pamit undur diri, mungkin Bu Am juga bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Pamit ya Bu Am. Terima kasih Bu Nia, semoga sukses. Terima kasih Bu Am.